Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seluruh pemain timnas, pelatih, dan ofisial berkumpul di Bali untuk training center untuk menghadapi Piala AFF tahun 2024 di bulan Desember. Jadi kecuali ada beberapa pemain yang belum hadir, seperti Pratama Arhan, terus yang bermain di Eropa, seperti Asnawi Mangku Alam itu belum berkumpul di Bali ya. Kemungkinan mereka masih di perjalanan atau mereka belum. Pengiriman pemain muda ke Piala AFF yang dilakukan Indonesia tidak disarankan ditiru oleh Malaysia. Zakaria Rahim yang merupakan mantan manajer klub Selangor menyatakan timnas Malaysia harus tetap mengirim pemain-pemain terbaik demi menjadi juara Piala AFF 2024. Indonesia jangan ditiru, bos. Federasi Sepak Bola Malaysia atau Indonesia levelnya udah beda. Jadi pemain di AFF ini Indonesia sengaja menurunkan didominasi oleh U22 ya. Karena tim senior saat ini masih berlaga di round 3 Piala Dunia gitu ya. Mungkin juga ada beberapa klub yang tidak melepas karena AFF bukan agenda FIFA ya. Pengamat sepak bola asal Malaysia Zakaria Rahim tidak segan menyebut level timnas Indonesia sudah jauh di atas timnas Malaysia. Ia bahkan menyebut level timnas Indonesia sudah level Asia. Penilaian itu tidak datang begitu saja dari Zakaria Rahim. Ia melihat betul kiprah timnas Indonesia, termasuk posisi skuad Garuda yang kini menempati tempat ketiga di klasemen sementara grup J babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu Zakaria Rahim tidak kaget ketika melihat timnas Indonesia, Sintayong hanya membawa pemain-pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab mayoritas pemain utama timnas Indonesia difokuskan memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zakaria Rahim menyebut timnas Indonesia membuat gengsi Piala AFF 2024 atau sekarang yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menurun. Penyebabnya karena timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik di ajang 2 tahunan ini. Ya, sekedar diketahui Sintayong memilih pemain U22 untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari 33 pemain yang dipersiapkan hanya 10 personel yang pernah mengecap caps bersama timnas Indonesia senior. Keputusan yang diambil timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, ungkap mantan manajer Selangor ini. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik membeberkan targetnya di grup B ASEAN Cup 2024. Ia menyinggung Sintayong dan timnas Indonesia. Kim Sang-sik melihat di grup B diisi oleh adu strategi antar pelatih Korea Selatan. Selain dirinya, ada Sintayong yang memimpin timnas Indonesia dan juga Han Hyun-dun di Laos. Melihat peta persaingan grup B, Kim Sang-sik percaya diri bahwa Vietnam akan lolos ke semifinal. Tak tanggung-tanggung, ia bertekad memberikan trofi untuk prajurit bintang emas. Target kami adalah meraih posisi 2 teratas grup untuk melaju ke semifinal, lalu melaju ke final dan menjadi juara, ujarnya. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik membeberkan kekurangan dan juga kelemahan pemainnya jelang ASEAN Cup 2024 yang bakal bergulir pada 8 Desember 2024. Karena Vietnam juga ada beberapa orang naturalisasi ya. Vietnam saat ini tengah menjalani pemusatan latihan atau TC di Korea Selatan. Selama melakukan TC di pada AFF nanti akan debut pertama ya. Tapi naturalisasinya saat ini bermain di liga mereka, liga lokal Vietnam. Mantan pelatih John Book Hyundai Motors tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti pengorganisasian saat main dan keseimbangan yang masih kurang. Untuk itu dia mengaku harus bisa memperbaiki kekurangan ini agar Vietnam memiliki kekuatan bagus dalam menyerang dan juga bertahan. Sintayong menilai bahwa timnas Indonesia sudah jauh meningkat saat ini. Menurutnya, mental saat ini sangat berpengaruh dan Indonesia sudah tak bisa dipandang remeh. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka adalah tim yang lebih baik dari kami. Misalnya sekarang adalah Saudi. Mereka adalah tim yang 20 dan 3 langkah lebih tinggi dari kami, ungkap Sintayong.
Ya, pelatih berusia 54 tahun ini melanjutkan perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini cukup baik. Mereka baru mendapatkan 2 kekalahan meski datang sebagai tim kuda hitam. Sintayong menilai bahwa performa tersebut harus terus dipertahankan agar mereka bisa terus bersaing. Indonesia pasti bisa lolos ke Piala Dunia. Masalah sektor depan masih menjadi masalah bagi skuad Garuda. Dan tentunya ini akan terus diperbaiki karena sektor penyerangan yang tajam bisa menjadi solusi mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, semua pemain saat ini dalam kepercayaan diri yang tinggi dan saling percaya selama berada di lapangan. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri mengakui bahwa ia masih ingin untuk berkarir di luar negeri lagi. Akan tetapi untuk saat ini impiannya harus tertunda terlebih dahulu. Sebab Egy Maulana Fikri masih memiliki kontrak bersama Dewa United sampai 2026. Pemain berusia 24 tahun tersebut sempat menimba ilmu di luar negeri dengan membela beberapa klub. Di sisi lain, Egy belum tahu tujuan klub barunya nanti apabila abroad. Saat ditanya penasaran dengan klub Jepang, ia berpikir-pikir lagi. Egy Maulana Fikri menambahkan klub luar negerinya itu juga harus berbicara dengan Dewa United. Ia percaya jika proses itu berjalan lancar, maka Dewa United mungkin bisa melepasnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong mengaku kekalahan dari timnas Indonesia U23 meninggalkan trauma mendalam. Ia bercerita caranya bangkit setelah kekalahan memilukan di perempat final Piala Asia U23 2024 itu. Hwang mengalami fase naik turun sepanjang 2024. Pelatih berusia 56 tahun itu sempat dipercaya menunggangi timnas Korea Selatan U23 dengan misi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun ironisnya Hwang gagal menjalankan misi karena dihadang rekan senegaranya yang melatih timnas Indonesia U23 Sintayong. Ya, kala itu The Good Warriors tumpang dari Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bung-soo merasa senang bisa bekerja sama dengan Sintayong di skuad Garuda. Menurut Kim Bung-soo, Sintayong adalah pelatih hebat yang berbeda dengan curi taktik kebanyakan dan salah satu hal yang menjadi pembeda adalah Sintayong peduli akan pembinaan pemain muda. Kim Bung-soo ditunjuk sebagai pelatih penjaga gawang skuad Garuda sejak 2021. Sebelum menjadi asisten Sintayong, Jadi kurang lebih 7 hari lagi ya, mungkin Indonesia melawan Myanmar, kurang lebih di tanggal 7 kalau tidak salah ya, Menurut Kim, masing-masing pelatih mempunyai karakteristik akan bermain di tersendiri yang Myanmar menjadi sana. ciri khasnya. Kim mengakui perbedaan karakteristik antara pelatih itu terlihat Mudah-mudahan cukup mencolok. Indonesia bisa Namun mengunggulin menurutnya, Myanmar. sosok Sintayong Kita adalah secara pelatih di yang atas paling kertas peduli mungkin dengan pembinaan diunggulkan pemain ya, muda, tapi serta dekat itu dengan hanya staf angka kepemimpinan. ya yang berbicara. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Kamis 28 November 2024. Hari ini FIFA mengumumkan secara Mudah-mudahan resmi Indonesia ranking FIFA edisi ya, November walaupun 2024. Berdasarkan perhitungan laman Ketum Football Ranking Erick Thohir tidak sudah terlihat bagaimana memasang penampakan target ranking FIFA untuk Timnas juara, Indonesia saat ini. makanya Ketum Hasilnya, Timnas Erick Thohir Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 memasukkan ke skor 125 U22 dunia. untuk memperkuat Timnas AFF Indonesia di naik 5 posisi 2024. setelah mendapatkan tambahan 16,23 poin di ranking FIFA. Efek menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday 5 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketimbang negara Asia Tenggara lain, ranking FIFA Timnas Indonesia jadi yang paling melesat. Malaysia terpantau hanya naik 1 posisi dari peringkat 133 ke 132 dunia. Hal Jadi unik grup B dialami ini, Vietnam. Meskipun Indonesia tidak satu melakoni grup pertandingan, dengan Vietnam Vietnam naik 2 ya. posisi dari peringkat Mungkin ini 119 ke untuk Vietnam 117 misi balas dunia. dendam Ya, dalam Vietnam 3 naik kali dari pertandingan. negara yang berada di atasnya Vietnam mengalami selalu penurunan poin di ranking FIFA. kalah dengan Lalu Indonesia. bagaimana dengan Thailand? Makanya Karena Vietnam ditahan Lebanon berusaha dan juga Laos di laga uji coba, untuk skuad bisa gacor mengalahkan turun dari Indonesia posisi di ke-9 kandang ke mereka. 97 dunia. Dua pemain timnas Indonesia Mesut Ozil dan juga Kevin Dix punya peluang meraih kemenangan pertama pada pentas Eropa yang berlangsung Kamis 28 November malam atau Jumat 29 November dini hari. Hilgers dan juga Dix bakal memperkuat tim masing-masing, FC Twente dan juga FC Copenhagen dalam 2 ajang berbeda yang sama-sama berlangsung pada hari ini. Hilgers bakal memperkuat FC Twente dalam lanjutan Liga Europe, sementara Kevin Dix akan menjadi salah satu andalan Copenhagen pada laga Liga Conference. Mungkin itu saja FC Twente untuk yang video imbang reaksi 3 kali saya dan juga saat kalah ini sekali dalam 4 laga sebelumnya punya tentang peluang menang saat timnas menghadapi TC di klub Bali. Union Nantikan video saya Saint-Gilloise. selanjutnya. Begitu pula Sampai dengan jumpa. Kevin Dix yang